Oke, baik, teman-teman, kita lanjut belajar untuk melakukan delineasi dan identifikasi bentuk lahan vulkanik. Nah, di sini saya menggunakan citra DEM SRTM resolusi 90 meter, sehingga nanti untuk skala outputnya adalah 1:300.000 dan skala delineasi maksimal adalah 1:100.000. Oke, untuk melakukan identifikasi bentuk lahan vulkanik sendiri, di sini saya menggunakan unsur interpretasi ukuran, bentuk, bayangan, tekstur, dan juga di sini menggunakan perbedaan reliefnya, dan juga menggunakan perbedaan pola aliran dan kerapatan alur yang ditunjukkan. Oke, langsung saja di sini untuk membedakannya yang paling mudah terlebih dahulu adalah identifikasi relief menggunakan kunci interpretasi tekstur. Nah, di sini terlihat ya bahwa teksturnya di sini lebih halus, maka kemungkinan besar di sini adalah daratan. Dan di sini terlihat ini adalah objek air karena memiliki pantulan yang sempurna untuk DMS RTM. Oke, bisa didelineasi seperti ini. Sorry, aduh. Oke. Nah, lanjut untuk membedakan selanjutnya, biasanya bisa kita mulai pada bagian kerucut atau bagian puncak dari gunung api. Nah, di sini merupakan Gunung Merapi. Pertama yang akan diidentifikasi adalah bagian puncaknya, yang kemungkinan adalah dengan bentuk lahan berupa kerucut parasiter. Nah, untuk penentuan batasnya sendiri, untuk Gunung Merapi, di sini bisa kalian lihat dari adanya teksturnya juga bisa dilihat, dan juga dengan tekuk lereng, perbedaan kemiringan lereng dan ketinggian tempat yang dibatasi dengan tekuk lereng. Kalian bisa mengidentifikasinya dengan kesan ketinggian dan juga kemiringan lereng yang ditunjukkan oleh data DEM-nya. Ini kemungkinan besar adalah di sini batasnya. Karena Gunung Merapi baru saja mengalami erupsi dengan penambahan material baru pada bagian puncaknya. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa bagian atasnya dia cenderung lebih halus. Nah, untuk bagian ini, gunung yang satu ini, kerucut gunung apinya kemungkinan besar adalah di sini. Oke. Nah, lanjut untuk bagian lereng atas gunung api, perbedaan tekuk lerengnya kemungkinan besar adalah di sini. Untuk yang ini adalah bagian gunung ini kemungkinan adalah ini. Bisa terlihat ya teman-teman, di sini kesan ketinggiannya bagian ini dan ini adalah berbeda. Ini terlihat kemiringan lerengnya lebih besar dibandingkan pada bagian ini. Oke, bisa didelineasi di sini. Oke, ini adalah bagian lereng atas gunung api. Nah, kemudian kita akan mendelineasi lereng tengah gunung api. Kemungkinan besar ada di bagian ini. Di sini bisa dilihat tingkat torehannya teman-teman. Tingkat torehannya cenderung lebih dalam dan lebih dalam dan lebih lebar-lebar dibandingkan ukurannya lebih besar dibandingkan pada pola alur yang ditunjukkan pada bagian di bawahnya, dan juga terlihat di sini lerengnya lebih miring dibandingkan pada bagian sini. Oke, ini kemungkinan besar ada di bagian ini untuk lereng tengah gunung api. Oke, selesai. Nah, kemudian lanjut untuk lereng bawah gunung api, kemungkinan adalah di bagian ini. Sorry. Nah, untuk bagian ini kan pola alirannya tidak terlalu kelihatan. Kerapatan alurnya juga tidak begitu kelihatan, jadi mengandalkan identifikasi dari tekuk lerengnya atau perbedaan ketinggian dan juga kesan kemiringan yang ditunjukkan. Oke, lanjut. Nah, di sini relief yang ditunjukkan oleh bentuk lahan ini
bagian sini dan sini lebih berbeda kan. Jadi bisa kita lakukan delineasi. Kemungkinan batasnya di sini. Oke. Selesai. Kemudian, nah, ini juga adanya bentukan baru seperti gunung api, tapi dia lebih kecil pada lereng bawah gunung api. Sorry, di sini kemungkinan adalah kerucut parasiter. Bisa beri batas seperti ini. Kerucut parasiter ya teman-teman. Atau kerucut samping gunung api yang bisa juga menjadi tempat keluarnya magma, atau juga bisa merupakan bukit intrusi. Lanjut. Nah, di sini ini relief ini dengan bagian ini berbeda, jadi bisa kalian delin. Oke, selesai. Nah, lanjut lagi kemudian pada bagian ini, pada bagian gunung api sebelah sini. Nah, di sini untuk bagian atasnya kerucut gunung apinya kemungkinan di sini nih. Nah, kemudian lereng tengahnya bisa dilihat dari perbedaan pola aliran dan juga kesan kemiringan lereng. Dan di sini pola alirannya dia lebih lebih jarang dibandingkan pada bagian bawahnya. Nah, di sini bisa diberikan batas dan juga menunjukkan kesan kemiringan lereng. Oke, sip. Nah, ini merupakan lereng tengah gunung api. Nah, untuk lereng bawahnya, maksud saya ini adalah lereng atas gunung api. Kemudian di sini lanjut untuk melakukan delineasi pada lereng tengah gunung api. Terlihat sekali perbedaan reliefnya adalah bagian ini. Nah, karena di sini gunung-gunungnya gabung, nah di sini juga aku identifikasi dulu ya untuk lereng atas kerucut gunung apinya. Kemungkinan besar adalah di sini. Lanjut untuk lereng tengahnya, ini terlihat ya di sini pola alirannya berbeda dengan bagian bawahnya. Ini lereng atas gunung api. Nah, lanjut. Oh, di sini ternyata ada perbedaan tekstur antara perbukitan ini dan bagian bentukan yang sebelah sini. Ini bisa kita delineasi. Nah, kemudian kita tentukan lereng tengah gunung api. Dari perbedaan reliefnya kemungkinan adalah di sini. Ini menunjukkan ini ya perbedaan kesan dari kemiringan lereng bagian ini dan sebelah sini berbeda. Kemudian lanjut untuk lereng bawah gunung api, kemungkinan besar adalah bagian ini. Ini ditunjukkan dari pola aliran yang ditunjukkan pada gunung api dan juga nih kesan kemiringan lereng. Sorry, ini kurang tepat. Bisa sebelah sini. Nah, ini menunjukkan relief atau tekstur yang berbeda pada bagian ini. Pola aliran juga terlihat berbeda ya teman-teman. Jadi nggak aku langsung tarik batasnya di sana, tapi ini aku bedakan. Ini juga bentukan ini dan bentukan ini berbeda dengan gunung apinya. Kemungkinan besar di situ adalah perbukitan gunung api yang terbentuk secara intrusi. Oh, ini kemungkinan di sini. Oke, sudah. Ini merupakan lereng bawah gunung api. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan delineasi kaki gunung api. Kaki gunung api untuk bagian gunung api yang sebelah sini, kemungkinan besar adalah ini. Ditunjukkan dari kesan ketinggian dan kemiringan lereng dan juga pola dan kerapatan aliran yang ditunjukkan. Nah, kalau ini bagian sini kemungkinan besar adalah ini. Terlihat sekali ya di sini masih ada pola radial sentrifugal, sementara bagian ini sudah tidak ada. Menunjuk ini batasnya kemungkinan. Nah, ini bentukan lahan yang ini dan bagian yang atas itu berbeda. Terlihat dari pola aliran yang ditunjukkan. Di sini masih radial sentrifugal, sementara bagian ini cenderung membentuk pola aliran seperti paralel dan juga trellis seperti itu.
Oke, lanjut. Jika teman-teman mengamati synoptic overview dari bentuk lahan ini dengan bagian yang kita delineasi, di sini teksturnya jelas berbeda ya teman-teman. Kemungkinan besar di sini adalah hasil dari struktural ataupun vulkanik. Tapi yang jelas di sini adalah perbedaan dari teksturnya dulu kalian bedakan. Nah, bisa kalian delineasi sebelah sini. Oke. Di sini belum tentu vulkanik. Ini adalah satu kesatuan, tapi belum tentu dikatakan vulkanik karena di sini penciri utama vulkanik adalah pola alirannya dia radial sentrifugal dan juga memiliki bentukan berupa ini seperti kerucut, seperti caping. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi di sini tidak bisa kita identifikasi sebagai bentuk lahan vulkanik. Nah, kemudian pada bagian ini merupakan data lembah atau dataran antar gunung api karena di sini ada dua gunung api ya yang mengapit lembah ini. Nah, lalu di sini aku juga melihat bentukan seperti bukit tapi dia lebih pendek dan bentuknya juga kerucut. Kemungkinan besar di sini adalah perbukitan gunung api, bukit gunung api maksud saya, baik itu intrusi ataupun juga proses dari ini merupakan kerucut parasiter atau lain atau lainnya seperti itu. Sorry. Nah, berikut ini adalah kira-kira bentuk lahan vulkanik yang berhasil didelineasi. Ini menurut perspektif diri saya sendiri, untuk teman-teman bisa mengeksplornya lebih lanjut karena masih banyak di sini bentuk lahan yang tidak saya sebutkan satu-satu khusus untuk teman-teman belajar lebih lanjut. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.